Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Syawal sudah menjadi tradisi. Para kaum laki dan perempuan menikah. Lalu bagaimana hukumnya? Lihat ulasan Ustadz Abdul Somad ini. Bagaimana pandangan Ustadz menikah di bulan Syawal? Mantap. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah bulan Syawal. Sunnah. Bagi yang belum menikah, yang mau menikah hari pertama, istri pertamanya menikah. Karena sebelumnya calon ada hukum dan kontra dari nenek mama, tak boleh menikah di antara dua perempuan. Mana boleh menikah antara dua perempuan? Bagaimana menurut Ustaz yang tanggal pilihan? Tanggal 7 bulan 7 2018. Tepat di tanggal 23 Syawal. Baik, apa salah? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara orang-orang baik. Tentu kalian jangan bolak-balik dari sini menceramahi mama. Yang boleh dari sini kumpulin di rumah sekalian. Assalamualaikum. Tentu kalian anak-anak jadi anak ini mama lain yang paham agama. Ada tulisan di syarat mesti kita. Bagaimana pada zaman Nabi terhadap toleransi beragama? Apakah ada? Untuk di zaman sekarang ini toleransi yang bagaimana? Banyak orang tak bisa bedakan mana toleransi mana toleransi. Toleransi beda beragama bukan berarti meleburkan agama kita. Nabi Muhammad bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Qayyumah. Nabi Muhammad SAW bertetangga dengan orang Yahudi dan orang kafir Quraisy. Tapi dalam masalah ibadah tak ada campur-campur. Wala ana amilu ma'abatu wala antum amilu ma'abutakum minhu. Itu mana toleransi. Bukan berarti kita ikut ibadah tidak, dia ikut beribadah tidak. Itu sinkretisme, bukan toleransi. Motivasi semangat belajar mahfuzah untuk anak muda zaman sekarang, Pak Ustaz. Ta'allam wa laysal mar'u illa ma'aliman. Belajarlah karena tak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Man lam yadkhul ta'allum sa'adat tajamma kullal jahli tula hayati. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka dia akan merasakan jahil sepanjang usia. Oleh sebab itu maka tetap akan belajar istiqomah. Cerita masalah belajar, kami dulu belajar tentang pandai. Apa tanda amal-amal yang dilakukan diterima dijawab oleh Allah? Ada perubahan. Dulu sebelum sholat tak begini Pak, setelah sholat juga panjang. Dulu sebelum haji orangnya ngomongnya kasar, setelah haji ngomongnya halus. Dulu sebelum pengajian pelik, sedekah juga. Setelah pengajian dengan ceramah Rasulullah, alhamdulillah ada perubahan. Berapa sedekah? Berlima. Pak Haji itu tak ada perubahan. Sebelum haji itu celana pendek, setelah haji tak celana terus. Begini Pak Ustaz, suami saya dia bilang nafkah itu cukup hanya dengan makan saja, seperti dan baju. Kebutuhan saya yang lainnya bukan termasuk nafkah, kata suami saya. Sedangkan saya tak pernah dikasih nafkah selama saya menikah. Kasihan. Maka kalian yang gadis-gadis, nikahlah kalian dengan laki-laki yang mengerti agama. Gantengnya kalian tengok, paling ganteng 10 tahun, habis itu gigi tangan. Nikah kalian dengan dia putih, dia tahu masih muda, berjemur 2 hari, sudah nikah, dia macam bacanya. Oleh sebab itu maka kalian nikah karena dia tahu agama. 6 SKS dia belajar agama di UIN, 2 SKS akidah akhlak, 2 SKS fikih, 2 SKS Quran hadis, 2 SKS studi agama Islam Asia Tenggara Asia, 2 SKS bahasa Arab. Maka paham di agama, walaupun dia dari saintek, walaupun dia dari psikologi, walaupun dia dari papel dia, lalu gimana papel itu banyak kami bawa sapi. Tapi dia tahu agama, tahu dia bahwa kalau menjadi suami kalian kewajiban kalian ada 5, yang 5 ini hak istri kalian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Susah kalian kalau dapat suami tidak tahu hak dan kewajibannya. Tahunya dia surga di bawah tapak kaki. Mana dalam
harus kasih nafkah. Kalau tidak, awas. Gitu. Kalau ada wanita yang polisi tentara letakkan pistol di atas. Kalau tidak ada teror. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak kita tahu hak dan kewajiban dia. Penting Bapak Ibu. Makanya yang belum menikah, kalian cari suami yang mengerti agama. Di mana dia kosa? Tak jauh-jauh dari sini. Masih di Masjid As-Sajdah. Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya masuk masjid dalam keadaan haid? Tak boleh. Perempuan yang sedang haid tak boleh melakukan tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh etika, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh etika, tak boleh berada dalam masjid. Itulah maka dibuatkan emperan. Itu emperan luar itu untuk perempuan haid. Nah, itu kenapa di situ ini malam tingkat badan nasional. Maka di luar itu kita disediakan mikrofon supaya perempuan yang haid duduk di luar. Kata Ustaz tadi boleh di dalam masjid. Dia pakai pendapat yang boleh, tapi saya tidak pakai pendapat yang ini. Itu pendapat yang saya ini. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Dia pakai pendapat yang tak boleh. Oh, saya tak percaya sama Ustaz. Tak. Percaya sama saya. Percaya sama saya Rasulullah. Pak Ustaz, hukum ahli waris membayar hutang puasa orang tua itu berlaku pada puasa nazar atau puasa Ramadan? Puasa nazar dan puasa Ramadan, puasa kafarat sama-sama wajib. Gimana bisa kami tengok penjelasannya? Bulughul maram, subulus salam, bulughul maram. Bulughul maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam syarahnya Imam Syarani subulus salam bulughul maram disebutnya situ. Sepakat ulama bahwa puasa yang tinggal Ramadan dan qadha, Ramadan dan kafarat, Ramadan dan nazar mesti digantikan oleh ahli waris. Mana siapa yang mati, alaihi syam punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib mengqadhakan puasanya. Bukan cuma puasa nazar, puasa Ramadan yang tinggal dulu wajib diqadha. Makanya ada-ada yang dikasih masih muda yang belum banyak orang puasa yang berletak, puasa. Ustaz suami macam tak pernah muda ya. Dulu Ustaz pernah puasa. Ada beberapa kali. Bila saya kan, gimana ceritanya? Oh, bisa sedang puasa datang kawan bawa suatu meja. Makan aku sedang puasa. Ini suatu mantap juga. Ada uang jatuh, tak tahu yang punya. Apa boleh dimasukkan dalam kotak infak? Dihukumkan selama setahun. Kalau sudah setahun ada pemiliknya, engkau lah yang punya. Jadi selama setahun itu berdoa lah, jangan ada kamu. Pas hari yang terakhir, Allah memang terakhir ya Allah. Pas habis sholat asar datang pemilik. Kalau orang belanja minta buat handphone dagang menaikkan harga, apakah jual beli sah Pak Ustaz? Jual beli itu sah dengan akad. Aku jual air ini satu botol yang harga 5.000 tunai sah. Kalau tidak pakai akad jual beli, namanya bil mu'athah. Mu'athah itu kasih. Itu sah. Itu namanya bil mu'athah. Kalau pakai akad, aku jual air ini 5.000 tunai, aku beli. Pernah kalau beli pakai akad selama di kota? Tidak ada. Kalau itu dulu pakai 5.000 dinonasikan ya Pak? Tidak. Tapi ada namanya mu'athah. Itu sah mu'athah. Nah, ada pun kasus yang tadi tidak ada kait-kait lagi. Ini dia kebetulan mau membuat untuk kantornya. Bagaimana supaya lebih tinggi? Itu namanya markup, penggelembungan dana. Kalau ikut antum sebagai penjual berkontribusi di situ, maka di akhirat nanti ikut bersekongkol. Wa mayyalul ya'ti bima walla yawmal qiyamah. Siapa yang curang maka di akhirat nanti dia akan membawa kecurangannya. Ada di akhirat nanti orang memikul kambing karena curang menghitung kambing zakat. Nanti antum curang apa? Fotokopi, ambil mesin fotokopi.
Ada orang memikul Avanza plat merah. Ada orang memikul kop 70 plat merah. Ada orang memikul bakwan ya. Yang makan satu bayar dua. Makan dua bayar satu. Apakah wajib mengeluarkan zakat emas yang tidak pakai? Zakat emas yang dipakai perempuan, gelang, subang, anting, rantai, gigi emas. Ada perempuan yang beli gigi emas, asal jumpa orang. Emas perhiasan perempuan ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, zakatnya dikeluarkan seumur hidup sekali. Ambil cincin, ambil gelang, ambil subang, ambil rantai, ambil edik, nah itu keluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Nah, ini pendapat mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, tidak ada zakatnya sebelum beratnya 200 misqal, 200 dinar. 200 misqal, 200 dinar itu berapa sekarang? 850 gram. Berapa itu sekarang? Sekilo kurang seorang setengah. Kalau ada rantai gelang ibu, sekilo kurang seorang setengah. Rantai cuma sekilo. Ikut seluar. Asal dipakai merah. Menurut pendapat ini 850 gram baru ada zakatnya. Di bawah kita ada zakatnya. Nah, di antara dua pendapat ini, bapak ibu condong mana? Kalau saya condong sini, karena kalau menunggu ini seumur hidup tidak akan bayar. Karena menunggu 850 gram banyak itu. Maka condong sini. Pulang dari sini, ambil gelang, subang, rantai, anting, keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Pakai pendapat. Kenapa kalau kita sebutkan mana tahun dia sudah ada? Tak ada zakatnya. Nanti setelah 850 gram baru ada. Dia pakai pendapat. Dia pakai sebutkan dulu. Apakah boleh seorang yang bernazar memakan daging kambing nazarnya? Tak boleh. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS nanti saya akan berkorban kambing ini. Tapi kalau anak saya tak lulus sampai mati saya tak akan berkorban. Maka korban nazarnya itu tak boleh dimakan. Semua orang yang dia nampak itu uang serahkan semua pengurus. Nazar dia untuk pengurus. Wajib memotong salat yang tak dikerjakan pada tempoh dulu. Wajib. Bagaimana cara mencari dalilnya di internet? Buka HP. Saya tak mau main teori-teori. Buka HP. Tinggal buka. Buka HP, buka Google, tulis di Google itu qadha salat Ustaz Sarwan. Nah, kita tengok sama-sama ya. Qadha salat Ustaz Sarwan. Saya ngambil dalil dari sini, tapi Ustaz Sarwan sudah menerjemahkannya. Namanya www.rumahfikir.com, www.rumahfikir.com. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sholat yang lama yang tinggal dulu tak selesai dengan istighfar, tak selesai dengan astagfirullah, mesti diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Selesai sholat satu qadha, besok habis sholat zuhur usolli qadha zuhri arba'ah raka'atin qadha'an, habis asar usolli qadha asri arba'ah raka'atin qadha'an, habis maghrib usolli qadha maghrib salat raka'atin qadha'an. Di masjid apa di rumah? Terserah. Yalah. Lagi apa? Baiknya di masjid, baiknya di rumah. Kalau di masjid nanti tengok kawan. Nah, banyak utang ni. Habis. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.